Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait tentang yang lagi heboh sekarang ini, yaitu tentang BSU bantuan subsidi upah, yaitu BSU viral sebelum uang keluar, setelah keluar uang habis, kemudian viral lagi. Ini adalah mengutip salah satu postingan dari BAS RI di Forum Guru Kementerian Agama. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Baik sobat sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip beberapa komentar kemudian postingan dari beberapa teman-teman guru madrasah di Forum Guru Kemenag, di grup Facebook Forum Guru Kementerian Agama. Saya sengaja memilih beberapa komentar dari teman-teman sekalian. Mohon maaf ya. Jadi buat teman-teman yang setuju kemudian saya screen, kemudian saya update di video channel YouTube saya. Mohon komen dan subscribe di video ini ya teman-teman sekalian. Kemudian yang nggak setuju mohon maaf sekali. Saya bukan bermaksud apa-apa, karena saya ingin melihat saja sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman guru madrasah terkait BSU yang lagi-lagi viral, karena memang harus mengembalikan meskipun belum jelas ya, hanya baru pendataan akhir-akhir ini. Tetapi ini adalah beberapa suara yang disampaikan oleh teman-teman guru di grup Facebook Forum Guru Kementerian Agama. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh BAS RI di Forum Guru Kemenag. BSU viral sebelum keluar, setelah keluar uang habis, viral lagi. Katanya sih seperti itu. Kemudian berikutnya ada dari Son Haji Sirojudin, negara keur teu boga duit. Kemudian ini dari Yestas Tea. Iya, kalau waktu pendataan BSU udah otomatis yang mendapatkan bantuan lain tidak mendapatkan nomor rekening, mungkin tidak akan ada yang double. Kalau sudah ada nomor rekening berarti di rekening sudah ada saldoan masuk, katanya dari Yestas Tea. Komen ya Yestas ya. Kemudian Saiful Ipul, kalaupun minta dikembalikan insya Allah kami akan kembalikan, katanya sih seperti itu. Jadi guru madrasah dengan senang hati kalau misalkan negara meminta, dalam hal ini Kementerian Agama meminta untuk mengembalikan, ini ada pernyataan nih, kalaupun minta dikembalikan, insya Allah kami akan kembalikan. Ya begitu. Apalagi ini kalau misalkan menurut saya dikembalikan, kemudian yang uang pengembalian dari kita dari guru madrasah yang double diperuntukkan untuk tenaga kependidikan yang tidak dapat nih tahun 2020. Kayaknya sangat setuju sekali ya. Oke, yang setuju pengembalian uang dari guru madrasah yang double diperuntukkan untuk tenaga kependidikan yang tidak dapat, komen aja nih di bawah. Oke. Kemudian berikutnya dari Rahman Taufik, harusnya Kementerian Agama yang ganti rugi bukan honorer. Hehe, maaf ya. Kemudian dari Nur Hayati Prasetyo, anehnya yang naungan sebelah kok aman-aman saja. Tidak ada kabar data ganda ya. Apa belum rilis atau gimana? Padahal yang naungan sebelah juga banyak penerima ganda. Nggak tahu ya. Berikutnya dari Luluk Alipa, pengambilan dari BRI dan mencantumkan NIK, harusnya BRI punya data, jadi nggak terjadi double. Kan repot kalau harus mengembalikan, bukannya seneng malah ruwet sekali. Nah itu ya. Kemudian dari Sunarto Mas Nur Zakaria, kembalikan atau gimana nih? Ya harus dikembalikan. Kemudian dari BAS RI lagi nih, ambil aja uangnya dan buanglah masalahnya. Wih keren. BAS RI komen ya di bawah. Aktif sekali di Forum Guru Kemenag di Facebooknya. BAS RI komen ya, subscribe juga. Ahmad Yunus, yang satu BSU kerja di tempat lain, yang satu dari Kemenag. Seharusnya di Kemenag jangan dicairkan, tapi ya itulah namanya duit. Siapa yang nggak anti duit? Nggak ada kali ya. Bukan saja kita yang honorer, yang PNS kalau yang ada kesempatan kayak gini pasti udah dicairkan beneran. Apalagi kalau masa pandemi COVID. Gaji berapapun dianggapnya masyarakat itu nggak cukup, beneran. Ali Muhammad, ada yang bisa bantu jawab? Saya termasuk penerima BSU di bulan Desember 2020 tahun kemarin, karena memang saya sama sekali belum menerima prakerja atau bantuan lain. Nah kemudian awal bulan Maret ini 2021
saya juga dapat prakerja, sedangkan di prakerja sendiri tidak ada syarat bahwa penerima bantuan lainnya tidak dapat. Ya udah, ambil aja lah, gitu. Karena udah beda anggaran kayaknya. Kemudian dari Ozan Zain, saya termasuk terima double. Teh aku memang keputusan tetap teh ambil, memang kurang tepat. Iya, kurang tepat. Kebutuhan mendesak juga, iya bener juga nih. Hehe, tapi itu juga menandakan sistem Kemenag tidak bagus. Padahal prosesnya paling lama. Bagaimanapun siap dengan konsekuensinya. Meskipun udah ambil karena memang kebutuhan mendesak, tapi sebenarnya kita nih dari guru madrasah siap untuk dengan segala konsekuensinya. Itu dari Ozan Zain. Kemudian dari Naura Nursifa, coba kalau masyarakat yang dapat BLT, BLTDD, dan sembako terus PKH tidak ada kabarnya untuk diproses. Nggak tahu ya. Raden Kelana 136 M, sekian seluruh Indonesia anggaran BSU yang sudah masuk rekening penerima dan dicairkan oleh guru honorer berdasarkan notifikasi yang muncul otomatis di akun PTK masing-masing. Siapa yang salah? Apakah ini jebakan untuk memenjarakan massal para guru honorer? Wow, keren nih. Sementara selain yang terduga double, itu masih banyak guru honorer tidak dapat BSU. Ini yang salah sistemnya atau guru honorernya sih? Nah, Raden Kelana, makasih, keren, bener, keren nih. Keren komentarnya. Komen ya di bawah Raden Kelana. Ini maksudnya nih 136 M, sekian kayak gitu. Ini sebenarnya ada notifikasinya juga, katanya sih seperti itu. Apakah ini jebakan untuk memenjarakan masalah para guru? Sebenarnya sih nggak sampai ke sana ya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya keinginan Kemenag untuk mengembalikan, apalagi nanti kita yang di Kementerian Agama, guru honor masanya diberi penjelasan kalau misalkan pengembalian dari kita diperuntukkan untuk dialokasikan kembali untuk tendik yang nggak dapat. Sebenarnya pasti ini semuanya pada senang sebenarnya gitu. Sementara selain yang terduga double itu masih banyak. Oh iya, jadi Raden Kelana ini menyampaikan yang masih double, yang tidak terdata juga masih banyak, katanya seperti itu. Tapi nggak tahu. Tapi kayaknya bener gitu ya. Tapi kayaknya bener katanya gitu. Kemudian Ibnu Pak 2, ya setuju pemerintah hitung-hitungan sama pahlawan tanpa tanda jasa seperti guru honorer. Kok pinter sekali, lebih pinter dari para guru honor nih Wahid Anur. Kemudian berikutnya nih ada komentar lagi nih dari Nur Hayati Prasetyo. Anehnya yang naungan sebelah kok aman-aman saja, tidak ada kabar data ganda ya. Apa belum? Oh yang ini yang sudah ya. Kemudian Diki Cahyana Mukti, di Disdik data sudah sinkron, jadi yang dapat BSU Disdik tidak dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan, prakerja, begitupun sebaliknya. Katanya seperti itu dari kabar dari Dinas Pendidikan mah kayak gitu, udah disinkron terlebih dahulu katanya. Tapi Kemenag juga katanya sih sudah disinkron, tapi masih benar-benar ganda, tapi nggak tahu. Aman-aman saja. Tapi katanya juga dari teman-teman yang komen di sini itu banyak juga sih yang Disdik yang ganda. Apa karena memang tidak atau lenyap dari perhatian BPK? Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi tunggu saja informasinya. Kemudian berikutnya dari Karyanto Yanto, pemerintah kurang jeli, terkhusus pelaksana dan pengeditan data. Khusus guru katanya. Apalagi madrasah dipandang sebelah mata oleh pemerintah, padahal madrasah itu terdepan. Contoh dana BOS. Diknas udah cair, naungan Depag sampai sekarang belum cair. Di mana keadilannya? Udah, itu ya komen-komen. Ya, jadi sebenarnya saya bukan berarti mencari pembenaran untuk mengupdate beberapa informasi terkait postingan-postingan, komen-komen dari teman-teman Facebook untuk terkait tentang BSU, bukan ya. Tapi sebenarnya saya ingin melihat sebenarnya yang disuarakan oleh teman-teman yang dianggap nggak adil itu di mana gitu ya. Ya sampai saat ini saya bisa menangkap bahwasanya sebenarnya kalau di audit semuanya itu adil, clear gitu ya, fair aja gitu. Kemudian misalkan kalau pengembaliannya diperuntukkan untuk tendik yang nggak dapat juga adil, katanya sih seperti itu. Kemudian juga yang dianggap belum sempurna adalah sinkronisasi antara data Kementerian Agama dengan prakerja atau BPJS atau UMKM atau apalah gitu ya.
bentuk-bentuk bantuan yang lain, karena di 2020 benar-benar panen semuanya masyarakat. Kalau udah nongol, siapa yang nggak mau gitu ya, semuanya pasti diambil. Kemudian berikutnya nih dari Abdul Rahman. Daftar prakerja buat kerja sampingan. Tahu sendiri kan gaji guru honorer berapa sih? Gak mencukupi biaya hidup. Ada program prakerja diikuti, terus lolos. Lumayan kan dapat sertifikat buat kerja sampingan. Kemudian dari Basuki Bes, salahnya kita berbohong, udah dapat prakerja ngambil BSU lagi. Ya itu bener, karena memang di persyaratan BSU kita emang udah nanda tangan di atas materai yang ya itulah. Di antaranya adalah syaratnya nggak dapat prakerja. Tapi itulah, kalau uang udah nongol, siapa sih yang nggak mau gitu. Kemudian berikutnya nih dari Son Haji Sirojudin di forum guru Kemenak langsung nih. BSU kalau hanya disinkron dengan prakerja rasanya tidak fair, sedangkan banyak bantuan-bantuan di masa pandemi tahun lalu. Oh ya, jadi yang disuarakan dari Son Haji Sirojudin ini nggak apa-apa sih BSU diaudit oleh PPK, tapi yang lain juga harus diaudit katanya. Kayaknya seperti itu nadanya. Kemudian dari Ais Nur Maulina, semuanya akan diusut tuntas BPK, Ibu, bukan hanya prakerja NBSU saja. Sabar, semuanya akan diusut, baik bantuan berupa BLT dan lain-lain. Keren. Gak apa-apa, kalau semuanya diaudit gak apa-apa, semuanya dikembalikan kepada negara. Itu kursi sang pemimpi. Ya, kenapa tidak disinkron dengan bantuan UMKM, BLT dan lain sebagainya supaya adil. Kemudian berikutnya teman-teman, ini dari Sunarto MGL. Ya Allah, guru itu mesti digugulan ditiru, bukan wagulan saru. Lebih baik memberi contoh daripada cari-cari kesalahan orang lain. Berikanlah curi tauladan kepada yang lain. Nah itu ya, dari Sunarto MGL. Saru itu apa ya? Lan saru, lan ditiru. Saru itu serakah atau apa ya? Ya memang benar mengakui kita ya. Sedih ya dari Azimah G8. Kemudian ini ke Selpanining sih. Judulnya guru honorer terjolomi ini mah. Gak tau lah. Aryo Wilansyah, jangan ribut dulu. Ini kan belum jelas. Kalau memang sudah ada surat edaran jelasnya ngembaliin dan sudah tahu tujuannya ngembalikan kemana, kan enak kalau jelas. Oh ya, dari Aryo Wilansyah kan ini kalau misalkan benar harus mengembalikan secepatnya aja lah. Kementerian Agama untuk membuat edaran untuk dikembalikan. Tapi tolong jelasin kemana nih uangnya gitu. Apalagi nih buat tendik, saya setuju banget. Kemudian Yudi Rahman adik, salahnya karena tidak mengikuti persyaratan yang tertulis di S42B. Betul. Ami de la Fazira, ya mungkin itu juga kesalahan, tapi data seharusnya sudah bicara. Kita sudah menerima BPJS dan prakerja, seharusnya data itu menguatkan kita tidak layak menerima BSU. Dan ini nama kita layak menerima BSU. Apakah salah kita ngambil yang sudah diberikan? Tetap aja sih salah. Ahmad Nasrullah, harusnya kita jujur kalau sudah dapat bantuan dari selain BSU. Jadi kalau ada wacana mengembaliin, biasa aja, santai. Berikutnya dari Dwi Sarwidaryanto. Mari lihat fakta. Komen ya Dwi Sarwidaryanto. Komennya di bawah. Mari lihat fakta. Awal sosialisasi BSU adalah kena dampak COVID-19 yang berpenghasilan kurang dari 5 juta. Yang dapat adalah para buruh. Padahal buruh hajinya standar UMK. Mereka dapat posisi guru honor, tidak pernah disinggung pemerintah, baru belajangan ada. Padahal prakerja konteks awalnya bukan BSU COVID-19, tapi program Jokowi yang saat kampanye. Apakah salah bila guru honorer juga ikut daftar prakerja? Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Ya kerja pabrik juga ada yang dapat BLT dari dana desa. Ya guru honorer gak dapat apa-apa, padahal gaji guru honorer berapa jika dibandingkan dengan pekerja pabrik, dan masih banyak lagi warga negara yang dapat double. Ini tiba-tiba muncul data ganda dan sekarang rame. Oh nasibmu. Wah banyak sekali, tapi emang menyuarakan ke sesuatu yang memang dirasa gitu ya, dirasa bukan apa, ketidakadilan, ada yang salah aja gitu. Kalau semuanya diusut, katanya sih fair-fair aja sih, nggak apa-apa gitu. Tapi itulah. Kemudian Nyonya Andika, ya itulah anehnya negeri ini.
Orang yang dapat BSU, BPJS juga dapat UMKM. Kok meskipun nggak punya usaha? Hartono, kalau memang mau diusut harus adil. Semua yang berhubungan dengan bansos COVID karena kurang tepat sasaran dan double, jangan hanya guru honor saja. Usut bantuan UMKM. Ada suami istri dapat, nggak punya usaha dapat, nggak ngajukan dapat. Wow, masa sih nggak ngajukan dapat? Nggak tahu lah, nggak tahu. Ini komen-komen yang aneh-aneh aja. Tapi nggak tahu ya, ini faktanya atau gimana gitu. Rumahnya bagus-bagus, punya sawah, ternak, masih dapat PKH. Wow, nggak tahu lah. Kemudian berikutnya, Ami Delauf Fazira di forum guru Kemenag. Uji kelayakan menerima BSU sudah dijalankan atau dipadankan dengan data dari BPJS dan Prakerja oleh Itjen Kemenag. Di Simpatika kita layak. Lalu salahnya di mana? Nggak tahu ya. Ini barangkali ketidaksinkronan antara Simpatika dengan data yang lain lah, kayak barangkali seperti itu. Dudi Rahman Ade salahnya karena tidak mengikuti persyaratan. Oh iya, yang udah nih. Berikutnya Vitalis Cak. Kalau ada komen lagi ya di bawah. Nasib guru honorer sekarang hanya bisa melihat bayangan. Wow, ini puitis nih. Saya harus siap-siap nih harus bacanya. Nasib guru honorer sekarang hanya bisa melihat bayangan. Dikala bayangan itu mulai nampak untuk guru honorer. Debat yang berkepanjangan seakan menunjukkan prioritas perhatiannya untuk honorer. Tetapi apa daya? Maaf, agendaku belum cukup membahas honorer. Saya ulangi nih. Maaf, agendaku belum cukup membahas honorer. Maaf, agendaku belum cukup membahas honorer. Sedih, tetapi dalam kenyataan ini, biarkanlah Yang Maha Kuasa yang berkarya dengan tangan yang kudus. Wow, keren. Amin, salam semangat honorer. Keren nih, Vitalis Cak. Kalau ada komen lagi ya di bawah di video ini. Puitis banget, tapi suaranya emang kayak gitu sama. Jadi menyuarakan sesuatu yang emang nggak ada yang kurang lah gitu ya dari kebijakan ini. Dari Widya, harusnya semua bantuan diusut biar adil. Jadi tahu mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Jangan hanya guru honorer saja yang diusut. Padahal gaji honorer kecil, dapat bantuan segitu aja dibesar-besarkan. Sampai diusut-usut segala. Wow, keren. Rohman Yulianti. Bener mama, saya dan suaminya dapat UMKM padahal nggak punya usaha. Tapi nggak masalah, uangnya malah pakai renovasi kamar mandi. Wow, keren. Gak apa-apa. Berikutnya nih dari Yesta Stea. Masih ini beberapa komen ya. Kenapa BSU ada masalah? Masyarakat biasa juga ada yang dapat bantuan UMKM, suami istri padahal tidak punya usaha UMKM dan dapat bantuan sosialis lainnya. Kenapa guru diusut-usut? Waduh. Orien Ramdan, kita dudukan saja persoalannya. Yang dapat double ya emang salah, tapi yang salah lagi mah pejabat yang korup bansos. Waduh, nggak deh. Widya, selalu saja guru honorer yang diusut-usut. Sedangkan banyak yang dapat triple. Triple itu dapat 3 ya. UMKM, BSU, Prakerja. Tapi mereka aman-aman saja ya. Yang nggak layak dapat UMKM malah dapat. Banyak lah. Ismalina, iya padahal yang udah dikasih gak harus dikembalikan nominalnya, nggak seberapa sih dibandingkan uang yang dikorup. Abdi negara, karena guru yang mengajarkan tidak boleh serakah. Keren, abdi negara. Pesannya sangat menyentuh sekali. Karena guru yang mengajarkan tidak boleh serakah. Betul sekali. Benar. Ya sih, dalam hal ini mengakui kita ini termasuk yang serakah. Tapi itulah kebutuhan yang mendorong kita. Tapi keren, abdi negara. Siti Nuriyah Al-Fatah, iya emang aneh negeri kita tercinta ini. Kalau urusan dengan guru semuanya juga diusut. Padahal dari BLT COVID aja banyak yang tidak layak mendapatkan. Tapi mereka dapat BLT tersebut sampai tuntas. Tidak dipermasalahkan. Selamat datang di Indonesia. Keren. Baik sobat sekalian, demikian barangkali teman-teman yang di screenshot ya komen teman-teman yang di forum guru Kemenag. Sebagian mohon maaf nih kalau saya salah bacanya, kemudian juga yang tidak berkenan mohon maaf banget. Komen aja di bawah di video ini. Selamat bergabung teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Semoga pemerintah ada
hal yang lebih baik lah buat kita-kita di guru madrasah yang emang benar-benar melakukan kesalahan, tetapi ya itulah, kita inginnya dari suara teman-teman itu semuanya ada fair lah gitu ya. Jadi kalau misalkan bantuan ini diusut, mohonlah bantuan yang lain juga diusut, karena yang dapat bantuan di 2020 itu banyak sekali gitu ya. Tidak hanya kita guru madrasah, tapi kenapa sih yang diusut itu guru madrasah? Tapi bukan berarti saya bacain teman-teman komentar teman-teman itu mencari pembenaran, bukan ya. Maaf nih, negara tercintaku, Indonesiaku, Kementerian Agama, bukan. Tapi ya itulah, saya menyampaikan ini adalah komentar-komentar yang dari teman-teman, barangkali memang salah, tetapi ada hal yang harus dibenahi aja gitu, kayak gitu. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.